Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Undari dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan materi surat lamaran pekerjaan. Simak pembahasan berikut. Soal nomor 1. Penulisan alamat surat lamaran pekerjaan yang sesuai. Ya, kita tahu bahwa dalam penulisan alamat surat itu menggunakan YTH diikuti tanda titik, kemudian nama PT tidak boleh menggunakan tanda titik, dan di akhir kalimat juga tidak boleh menggunakan tanda titik. Kemudian jalan harus ditulis jalan, tidak boleh disingkat JLN maupun JL karena ini tidak ada aturannya di dalam ejaan bahasa Indonesia. Ya, kemudian juga tidak boleh menggunakan kata kepada. Nah, ini juga salah ya. Sehingga yang B ini salah karena menggunakan singkatan JLN. Yang C ini salah karena di sini diikuti tanda koma dan menggunakan JL. Yang D ini salah karena menggunakan kata kepada, tanda koma di belakang YTH dan JL. Yang E juga salah karena menggunakan kata kepada, menggunakan singkatan JL. Sehingga yang paling tepat jawabannya adalah yang A. Kemudian sekarang kita menuju ke soal nomor 2 ya. Ya. Cermati ilustrasi berikut. Nah, ini ada Rumah Sakit Islam Sehat Bandung membutuhkan segera tenaga perawat usia maksimal 30 tahun, pendidikan minimal D3, diusahakan berpengalaman, kemudian lamaran dikirim ke alamat kami di Jalan Soekarno-Hatta 644 Bandung. Berdasarkan pengumuman tersebut, kalimat pembuka yang tepat ya. Nah, ini yang paling tepat adalah yang A, berdasarkan pengumuman ya. Berdasarkan pengumuman bahwa RSI sehat ya, dan seterusnya. Kemudian yang B itu salah karena sesuai pengumuman ya. Kemudian yang C ini sehubungan dengan. Kemudian yang D setelah ada pengumuman. Nah, ini kurang tepat juga kalimatnya. E dari informasi ya. Jadi yang paling tepat adalah berdasarkan pengumuman ya. A jawabannya. Nomor 3 ya. Dibutuhkan segera perusahaan industri komponen otomotif roda 2 dan roda 4 yang berkembang pesat membutuhkan, ini roda ya, roda 4 berkembang pesat membutuhkan tenaga kerja salesman sepeda motor. Kalimat sama juga yang ditanyakan, kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan yang sesuai dengan iklan. Nah, ini yang dibutuhkan pria maksimal 28 tahun, SMU sederajat, memiliki SIM C, menyukai tugas lapangan ya. Kemudian lamaran dikirim ke alamat. Kita lihat kalau ini adalah lowongan pekerjaan yang diunggah di Cosmopolitan ya. Cosmopolitan tuh media massa ya. Nah, lowongan pekerjaan dari media massa. Nah, berarti perusahaan tersebut mengiklankan lowongan pekerjaan di Cosmopolitan, sehingga kalimat pembuka surat lamaran yang tepat adalah sehubungan dengan iklan yang dimuat di harian Cosmopolitan, kemudian tanggal berapa, dengan ini saya mengajukan lamaran kerja pada perusahaan saudara. Seperti itu ya. Nomor 4, berdasarkan ilustrasi tersebut yang berpeluang besar diterima dalam pekerjaan tersebut. Ingat ini ya, syarat-syarat tadi bahwa pria maksimal 28 tahun, memiliki
20 tahun, lulusan SMU atau sederajat, memiliki SIM C, menyukai tugas lapangan, dan berpengalaman bidang ini ya, bidang consumer goods ya, spare part minimal 2 tahun. Jadi yang berpengalaman begitu. Sehingga yang berpeluang besar di sini ya, berpeluang besar sesuai dengan kualifikasi tersebut adalah yang ya di bawah 28 tahun ini masuk, tetapi lulusan ekonomi akuntansi, bukan lulusan SMU ya. Kemudian lulusan public relation juga kurang cocok karena ini tentang mesin otomotif ya. Kemudian Gunawan 20 perhotelan, kemudian lulusan ekonomi. Kemudian Anton 28 lulusan manajemen, pengalaman kerja 5 tahun ya. Karena ini yang dibutuhkan adalah seorang tugas lapangan, pengalaman bidang consumer good, trade atau spare part minimal 2 tahun ya. Berarti yang paling tepat ini yang Anton 28 tahun, lulusan ekonomi manajemen, pengalaman kerja 5 tahun. Kenapa? Karena pengalaman kerja itu biasanya dia lebih unggul dari yang belum memiliki pengalaman ya, sehingga perusahaan lebih memilih yang pengalaman kerjanya banyak. Kemudian cermati kalimat pembuka surat berikut. Setelah saya mengetahui dari koran Kompas 10 Oktober 2019 perbaikan yang tepat pada kalimat pembuka surat ya. Setelah mengetahui dari koran mengenai kebutuhan tenaga account eksekutif, dengan ini saya mengajukan lamaran pekerjaan untuk mengisi lowongan pekerjaan tersebut. Berarti perbaikan yang tepat adalah setelah membaca harian Kompas edisi 10 Oktober ya, menyatakan bahwa perusahaan membutuhkan tenaga account eksekutif. Bukan langsung di harian Kompas setelah dibaca ya, salah ya. Kemudian harian Kompas memuat iklan yang mengatakan dengan ini saya mengajukan. Nah, ini sebelum ini ada kalimat ini dulu setelah membaca harian Kompas. Jawabannya. Nomor 6, cermati kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan berikut. Perbaikan kalimat pembuka. Berdasarkan iklan di harian Madiun Pos 5 Agustus, dari sini sudah benar. Saya sangat ingin. Nah, sangat ingin ini kalau dalam surat lamaran pekerjaan itu kan formal ya. Jadi diusahakan tidak terlalu subjektif seperti ini. Ini kalimatnya sangat subjektif ya. Sangat ingin menjadi mengajukan lamaran pekerjaan, jadi sifatnya lebih formal. C. Kemudian sebagai bahan pertimbangan nomor 7, bersama ini saya lampirkan. Nah, pernyataan tersebut ditulis dalam surat lamaran pekerjaan pada bagian lampirkan. Ini adalah lampiran yang berupa lampiran sebagai bukti kualifikasi diri ya, bukan dalam identitas tapi di isi surat. Memang isinya itu misalnya fotokopi KTP sebagai memperkuat dari identitas, tetapi di isi surat bukan hanya fotokopi KTP tapi juga ada fotokopi ijazah, ada sertifikat yang pernah dimiliki, surat pengalaman kerja dan sebagainya. Nomor 8, cermati kalimat berikut. Saya lulusan SMK program keahlian busana, mengajukan lamaran agar diterima sebagai desainer. Berikut yang bukan merupakan isi dari kutipan surat lamaran pekerjaan. Ya, pelamar tersebut menguasai komputer MS Word, CorelDRAW, Photoshop, dan PageMaker. Penyebutan jabatan yang diminati, ya, desainer. Ada alasan pengajuan surat lamaran pekerjaan, ada ya. Kemudian pemberitahuan mengenai program keahlian yang dimiliki, ya, tadi menguasai komputer. Kemudian pemberitahuan keterampilan tambahan, ya. Kemudian tujuan menyampaikan surat lamaran pekerjaan, jelas untuk diterima ya. Kemudian nomor 9, cermati lowongan
Cermati iklan lowongan berikut. Kalimat yang menyatakan isi surat. Nah, isi surat lamaran pekerjaan dengan tepat sesuai ilustrasi. Ingat di sini ya, ada perusahaan yang sedang berkembang membutuhkan kepala bagian iklan S1, English aktif, maksimal 27 tahun, mampu mengoperasikan komputer, berpengalaman dalam bidang advertising, siap bekerja keras. Ya, kemudian ini sumbernya, sumber iklannya. Berarti berdasarkan iklan lowongan pekerjaan di harian Joglo Semar tentang kepala bagian iklan, saya bermaksud untuk melamar pekerjaan. B. Nomor 10. Ya. Kalau ada seperti ini, ingat bahwa pemberian di sini harus huruf kecil, sehingga A salah, B salah ya. Yang mana yang kecil? E langsung ya. Di sini harus nama, tempat, tanggal lahir, alamat harus huruf kecil. E. Kemudian 11. Perhatikan kutipan lamaran berikut. Identitas pelamar tersebut tidak sesuai dengan kaidah ejaan. Ya, jelas ini. Di pemberiannya menggunakan huruf kapital, salah. Berarti penulisan kata nama, tempat, jenis kelamin, dan pendidikan diawali huruf kecil. Itu yang seharusnya. Ini salah ya. Lanjut, nomor 12. Perhatikan penulisan identitas pelamar yang tepat. Sekali lagi ya, kita harus ya, pemberian harus huruf kecil di sini, kemudian ini nama diawali huruf kapital, kota, nama kota kapital, nama bulan ya, jalan tidak boleh disingkat, ini salah. Kemudian pendidikan ini juga diawali huruf kecil ya. Nomor 13. Cermati kutipan surat lamaran pekerjaan berikut. Penulisan ejaan yang tidak sesuai dengan PUEBI pada surat lamaran tersebut adalah, nah, penulisan ejaan yang tidak sesuai. Mana ya? Nah, coba ini sudah benar, nama, umur, pendidikan, alamat, huruf kecil sudah benar. Tetapi di sini nama gelar, coba. Sarjana teknik itu harusnya Huda Najmudin, S titik T titik. Nah, itu ya. Jadi gelar pendidikan dan penulisan nama itu salah. 14. Berdasarkan surat lamaran pekerjaan yang saudara kirim, kami beritahukan bahwa saudara diterima. Nah, siapa yang menulis kalau seperti ini? Diterima untuk bergabung jadi perusahaannya. Berarti merupakan isi balasan surat lamaran pekerjaan. 15. Penulisan bagian kalimat isi surat balasan lamaran pekerjaan. Jadi nanti jika kalian sudah menjadi IO di sebuah perusahaan atau menjadi HRD bagian kepegawaian dan kalian membalas berupa pemberitahuan penolakan, yang benar adalah surat lamaran Anda telah kami terima, namun kami belum dapat menerima Anda sebagai karyawan di perusahaan kami. Jangan seperti ini dengan penuh penyesalan. Nah, ini subjektif ya, penuh penyesalan. Kemudian kantor kami belum membutuhkan. Nah, sangat menyesal sekali. Ini juga subjektif. Yang tepat yang A. 16. Bacalah kutipan surat lamaran pekerjaan berikut. Perbaikan pernyataan yang digaris bawah dalam surat balasan lamaran pekerjaan tersebut adalah, ya, yang digaris bawah yang ini ya. Berdasarkan surat lamaran saudara, dengan menyesal kami tidak dapat memenuhi permohonan saudara berhubung tempat yang Bapak inginkan baru-baru ini sudah ada yang menempati ya. Ini tidak efektif ya. Nah, karena lowongan kerja yang saudara harapkan sudah terisi, lebih efektif. 17. Perhatikan kalimat berikut. Atas perhatiannya saudara kami, ingat perhatiannya tidak perlu ditulisnya, sehingga menggunakan atas perhatian saudara. Saya ucapkan terima kasih. Ribuan terima kasih salah, tidak perlu ribuan, cukup ucapkan terima kasih. Kemudian ini saya mengucapkan terima kasih. Nah, ini juga kebalik ya kalimatnya.
banyak terima kasih juga tidak perlu, perkenankan saya menghaturkan terima kasih juga tidak perlu, sehingga yang paling tepat. 18. Penulisan ejaan yang salah dalam kalimat tersebut. Demikian surat lamaran ini saya sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu saya mengucapkan terima kasih. Mana yang kurang tepat? Nah, terima kasih itu dipisah seperti ini ya. Kalau disambung seperti ini salah. Oke, terima kasih. 19. Atas bantuan dan kerjasamanya saya haturkan terima kasih. Ingatnya seperti ini tidak boleh, harus dimunculkan ya. Bapak, Ibu, atau saudara harus dimunculkan. Sehingga atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak Ibu saya mengucapkan terima kasih. Seperti itu. Soal terakhir nomor 20. Cermati penutup surat lamaran pekerjaan berikut. Besar harapan saya dapat diterima di perusahaan yang Bapak pimpin. Atas kebaikannya dihaturkan terima kasih. Kalimat yang tepat untuk memperbaiki kalimat penutup ya. Atas kebaikannya, ini juga tentu saja salah ya. Besar harapan saya untuk bergabung sebagai karyawan di perusahaan ini. Atas perhatian dan kebijaksanaan. Nah, muncul ini Bapak, untuk mempertimbangkan lamaran saya mengucapkan terima kasih. Nah, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Pembahasan soal kita tentang surat lamaran pekerjaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.